Nah, ini diawali dengan akuntansi. Kita kembali ke basicnya. Bagaimana kabarnya untuk mahasiswa yang bukan berasal dari akuntansi atau dari IPS? Yang dari IPA kemarin, yang dari SMK gimana, sudah bisa mengikuti? Nah, di sini untuk yang masih belum klik menemukan akuntansi apa, kita bahas kembali di sini. Jadi akuntansi itu bisa merupakan aktivitas jasa, bisa juga dianggap sebagai suatu disiplin ilmu analisis, dan juga bisa dianggap sebagai suatu sistem informasi. Sebagai aktivitas jasa, akuntansi memberikan informasi kuantitatif untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan sumber daya di dalam kesatuan bisnis atau bukan bisnis. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu analisis, akuntansi mengidentifikasi sejumlah besar kejadian dan transaksi yang merupakan ciri dari aktivitas ekonomi. Yang ketiga, sebagai suatu sistem informasi, yaitu mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu perusahaan bisnis kepada pihak yang berkepentingan. Nah, di sini akuntansi dianggap bisa juga sebagai suatu sistem. Dalam akuntansi itu sumbernya adalah akuntansi keuangan di sini ya, dokumen sumber, bukti-bukti transaksi yang kemudian akan dicatat, kemudian diiktisarkan menjadi laporan. Di sini dari sebuah proses ini adalah mengandung informasi yang laporannya, outputnya pelaporan yang bermanfaat untuk pihak intern maupun ekstern. Nah, di akuntansi keuangan menengah ini kita membahas akuntansi keuangan atau yang umum disebut dengan financial accounting. Apa sih akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan yaitu sebuah proses yang outputnya atau endingnya adalah pada pembuatan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pemakai laporan keuangan meliputi investor, kreditur, manajer, serikat pekerja, dan badan-badan pemerintah. Selain akuntansi keuangan, di dalam akuntansi juga terbagi ada bagian dari akuntansi manajerial atau managerial accounting. Di sini juga tetap proses ada identifikasi, pengukuran, penganalisan, dan komunikasi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan operasi sebuah perusahaan. Jadi akuntansi manajerial ini cenderung dilakukan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak manajer. Kalau akuntansi keuangan menengah tadi, meskipun ada pihak internal dan eksternal, tapi lebih banyak dilaporkan untuk pihak eksternal. Nah, ini pemakai internal dan internal tadi sistem akuntansi menghasilkan sistem informasi akuntansi. Di sini ada keputusan pemakai internal, yaitu dipakai informasinya atau hasil laporannya oleh manajemen. Yang eksternal ada pemegang saham, ada kantor pajak, ada kreditor, ada pemakai yang lain. Manajemen menggunakan informasi akuntansi itu untuk pengambilan keputusan, di mana di dalam sebuah perusahaan itu ada proses perencanaan dan pengendalian biaya, ada alokasi sumber daya, ada pengukuran kinerja, dan ada juga perencanaan strategik. Oke, kita masuk ke laporan keuangan di PSAK nomor 1. Apa sih PSAK? Masih ingat yang kemarin pengantar akuntansi 1 dan 2 disinggung-singgung soal PSAK? PSAK singkatan dari pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi ini bisa dikatakan kitabnya orang akuntansi.
Dalam PSAK nomor 1 disebutkan, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, ada laporan keuangan, ada pelaporan keuangan. Apa bedanya? Kalau pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan cara lain untuk melaporkan informasi. Pelaporan keuangan jadi lebih lengkap, terdiri dari laporan keuangan, prospektus, peramalan manajemen, ada penjelasan mengenai dampak laporan, dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan. Jadi di sini pelaporan keuangan memiliki arti yang lebih luas dari laporan keuangan. Jadi satu paket gitu. Kalau untuk perusahaan go public itu dia memiliki pelaporan keuangan yang satu paket lengkap. Kalau lihat-lihat bisa download di Bursa Efek Indonesia atau OJK untuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan unsur pelaporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan perubahan laporan ini neraca sama dengan laporan perubahan posisi keuangan ya, dan laporan arus kas. Nah, perbedaannya yang mendasar PSAK 1 itu dulu terakhir 2019 PSAK-nya berubah sejak tahun 2013. Jadi kalau sebelumnya ada judul laporan laba rugi saja mengenalnya menjadi laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Kemudian ada informasi komparatif. Informasi komparatif itu dibandingkan, jadi harus menyajikan dua laporan keuangan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada penghasilan komprehensif lain termasuk juga pajak. Ada tambahan definisi laba rugi, pemilik material, penyesuaian klasifikasi, tidak praktis, total penghasilan komprehensif. Otomatis ada sinkronisasi dengan terbitnya PSAK lain, yaitu PSAK 65 konsolidasi, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, PSAK 15 tentang investasi pada asosiasi dan ventura bersama, ada PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Nah, ini untuk matrik perbedaan PSAK 1 tahun 2013 dengan 2009. Ada judul laporannya, definisinya, komponennya. Di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, nanti kita bahas selanjutnya. Ada informasi komparatif, ada penyajian penghasilan komprehensif, yaitu pos-pos yang direklasifikasi ke laba rugi. Yang kedua ada pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Nah, komponen laporan keuangan PSAK revisi tahun 2013 terdiri dari laporan posisi keuangan atau yang umumnya disebut dengan neraca pada akhir periode, ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, ada laporan perubahan ekuitas selama periode, ada laporan arus kas selama periode, ada catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Kemudian ada laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Apa sih retrospektif itu? Yaitu membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Nah, ini apa sih penghasilan komprehensif? Kalau kemarin yang kita kenal atau yang dari IPS, dari akuntansi, SMK akuntansi, kalau laba rugi ya laba rugi aja. Nah, di sini untuk PSAK 1 yang konvergensi IFRS menyajikan penghasilan komprehensif mencakup ada perubahan dalam surplus revaluasi, ada keuntungan dan kerugian aktuarial, ada keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dan entitas asing, ada keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual,
ada bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Intinya penghasilan komprehensif ini manfaat ini ya belum terjadi, masih harga pasar yang naik sehingga dia harus diakui keuntungan, atau harga pasar yang turun sehingga dia harus diakui kerugian, tapi belum direalisasi. Itu untuk membedakan untuk akun-akun dalam laba rugi sebelumnya. Nah, kemudian masuk ke tantangan yang dihadapi akuntansi keuangan, adanya pengukuran non keuangan, karena ternyata memang banyak hal-hal di dalam perusahaan yang tidak bisa gitu hanya diukur dengan uang. Banyak pengukuran non keuangan seperti misalkan aset ini ya, aset karyawan atau manajer orang gitu. Kalau mau mengukur berapa sih itu yang dimiliki perusahaan, berapa nilai manajernya, berapa nilai karyawannya, padahal itu kan juga merupakan aset, tapi tidak bisa diukur oleh akuntansi. Meskipun kemudian berkembang ada intelektual kapital dan sebagainya, tapi cenderung memang akuntansi masih kesulitan untuk mengukur aset terutama ya untuk yang non keuangan. Kemudian informasi yang berorientasi ke depan. Jadi ini tantangan akuntansi, makanya kemudian perubahan besar itu di konvergensi IFRS itu berusaha menyajikan laporan keuangan yang update. Jadi tidak cuma masa lalu gitu ya. Inputnya kan kwitansi, cenderung untuk memproses transaksi. Padahal transaksi itu kan sudah masa lalu. Nah terus gimana untuk prediksi masa depannya, itu yang tantangannya masih dari akuntansi. Kemudian ada aktiva-aktiva perwujud seperti tadi saya katakan, mungkin bukan karyawan ya, aktiva terwujud hal-hal lah misalkan seperti paten dan sebagainya yang masih perlu meskipun sudah ada standarnya, cuma masih ada aktiva tak berwujud yang penilaiannya itu masih mengalami kurang pas gitu, seperti karena memang misalkan susah untuk dinilai dengan uang. Misalkan sebuah perusahaan itu laris gitu ya, maksudnya labanya selalu tinggi, terus dia tuh bagaimana menilainya? Ada aset-aset tak berwujud yang kadang susah diukur di akuntansi. Kemudian ketepatan waktu, ini juga berhubungan dengan kapan sih laporan keuangan itu yang tepat untuk dilaporkan. Harus, kadang kan kalau untuk perusahaan yang go public kan maksimal 3 bulan ya di OJK itu. Nah itu diharapkan juga itu batas maksimal, jadi diharapkan akuntansi itu bisa menyajikan informasi atau laporan keuangan yang tepat waktu. Nah ini tujuan pelaporan keuangan, memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial serta pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan, dalam menilai arus kas masa depan, maupun menggambarkan sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan. Nah, ini kenapa akuntansi membutuhkan standar? Ini agar dapat dibandingkan dan untuk mengurangi penyimpangan atau bias, salah tafsir, dan ketidaktepatan. Namanya standar itu ya, perusahaan itu kan banyak. Kalau mereka membuat laporan keuangan semaunya mereka, otomatis nggak akan bisa dibandingkan antar perusahaan. Makanya itu dibutuhkan standar. Di sini pihak yang menetapkan standar akuntansi keuangan Amerika Serikat ada SEC, ada SB, ada FSB, ada Government Accounting Standards Board. Standar akuntansi internasional ada SSB, menghasilkan IFRS itu. Di Indonesia kita punya Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang menetapkan BSAK, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS. Ada entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Ada standar lain, standar akuntansi syariah, akuntansi pemerintah, ada standar juga EMKM. Nah, ini semoga materi yang pertama ini bisa diterima. Boleh dibaca-baca juga literatur yang sudah saya sampaikan. Pakai Kiso boleh, Dwi Martiani boleh, googling boleh. Coba search
materinya nanti akan banyak, bisa muncul banyak, tinggal diklik dan dibaca. Jangan malas belajar, jangan malas membaca, tetap semangat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.